2 pekan terakhir ya, ketika dia sudah pulih. Dan akhirnya dia lebih dipilih ketimbang Komang Teguh. Jadi kan gimana? Ini bentar lagi timnas Indonesia bakal main melawan Oman di FIFA Matchday. Oke. Nah, terus ada pro kontra soal pemanggilan pemain yang katanya tuh ada pemain titipan lah, kenapa pemain Katanya, muda lah, kenapa pemain yang bagus dicoret lah. Mungkin kita mulai dari Matthew Baker dulu ya, Mas Bur. Oke. Ini Matthew Baker di usia 17 tahun udah dipanggil sama John Hartman ke skuad timnas Indonesia. Kalau menurut Mas Bur, tepat gak sih? Apalagi sebenarnya dia masuk ke skuad timnas Indonesia U19 kan. Kekuatannya berkurang. Nah, ini Benar. menurut Mas Bur gimana, Mas Jadi Bur? kan dia awalnya memang masuk daftar 23 pemain yang diproyeksikan main di Piala AFF ya. Piala AFF U19 yang main dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni. Cuma memang dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Mei Matthew Baker dapat kesempatan dari John Hartman untuk ikut latihan ya. Latihan persiapan jelang Piala AFF. Jadi rata-rata kan itu memang pemain yang diproyeksikan main di Piala AFF seperti Marco, terus juga ada Tom Haye, terus ada pemain-pemain lain misal kayak Cahya Supriyadi. Jadi memang Tom Haye kan memang secara kualitas oke lah, tapi memang dia belum bisa main di FIFA Matchday Juni karena masih akumulasi ya. Scoring 2 laga lagi. Kalau untuk Matthew Baker mungkin karena di saat pemusatan latihan itu tampilnya bagus, selama latihan bagus akhirnya dicobalah sama John Hartman untuk main di FIFA Matchday Juni 2026. Sebenarnya kan ini bukan yang pertama ketika ada pemain yang usianya sudah baru 17 tahun tapi dapat kesempatan dipanggil ke timnas. Sebelumnya kan ada Arkan Kakak juga, ada Boas Solosa, Bambang Pamungkas, terus juga ada beberapa nama lain lagi. Dan yang pasti pemain-pemain usia belasan ini ketika sudah dipercaya dipanggil ke timnas senior tentunya punya kualitas. Kan terbukti Matthew Baker juga ketika usia 17 tahun udah main di tim seniornya Melbourne kan. Dan Melbourne kan sekarang di kompetisi elit Australia, bahkan dia main juga di ACL Elite juga kan. Jadi sebenarnya nggak heran Matthew Baker dipanggil ke timnas senior. Itu alasan satu. Mungkin alasan kedua juga kayaknya PSSI nggak buat jaga-jaga nih, khawatir kalau Matthew Baker diambil sama Australia. Jadi kalau Matthew Baker paling nggak udah punya caps ya, kan itu udah agak susah tuh bagi Australia buat dapetin Baker. Karena Baker sendiri sebenarnya udah sempat masuk daftar panggil timnas Australia U17 kan untuk kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Tapi kan saat itu Baker milih gue tetap stay di Indonesia. Tapi khawatirnya namanya orang bisa berubah ya. Ada banyak juga dulu kan ya kayak Diego Costa sudah punya 2 caps di timnas Brazil tapi pindah ke Spanyol. Juga caps lain juga ada banyak dan ya mungkin itu salah satu cara PSSI supaya Baker nggak diambil Australia. Kalau secara kualitas ya oke lah, Matthew Baker punya kualitas dan kebetulan kan dia yang biasa main sebagai fullback atau wingback kiri ya. Betul kan Dean James nggak ada tuh. Nah, dia bisa jadi opsi sebagai di posisi wingback kiri, walaupun di sana ada Donitri, ada Nathan dan Marvin Verdong ya. Walaupun Verdong mungkin pada prakteknya nanti akan main sebagai gelandang gitu. Terus juga Matthew Baker disandingin sama Jonathan David ya, pemain Juventus karena John Hartman udah pernah ngelatih pokoknya seperti Jonathan David gitu. Ya, jadi pas John Hartman ngelatih Kanada kan, Jonathan David dipanggil ke timnas Kanada ketika usianya masih 18 tahun. Jadi 11-12 sama Hartman, harapannya Baker bisa mengikuti jejak David yang setelah dipanggil timnas Kanada kan bisa dibeli Lille, terus juga akhirnya sekarang main di Juventus. Gitu. Berarti dia emang Matthew Baker tuh dilihat oleh John Hartman ada kualitas Eropa-Eropa punya prospek lah ya, punya prospek untuk lebih baik lagi ketimbang sekarang sih. Nah, Mas Bur ini kalau tadi udah Matthew Baker, nih tadi udah kesenggol dikit nih sama Mas Rifan juga ini soal Muhammad Ferrari. Pemanggilan Muhammad Ferrari ke timnas Indonesia yang ini mengundang kontra banget karena memang penampilannya di klub kurang oke ya di Bayangkara FC, tapi tetap dipanggil padahal juga ya masih banyak pemain-pemain lain yang dianggapnya lebih layak. Nih kalau menurut Mas Bur sendiri gimana dengan isu-isu pemain titipan juga? Mungkin kalau saya menilai John Hartman, saya percaya dia punya integritas ya, nggak bisa disodorin. Walaupun kan kita ya seperti kita tahu kan Pak Sumarji memang udah nggak jadi manajer timnas, tapi dia masih sebagai ketua BTN kan, ketua Badan Tim Nasional, dan di saat bersama kan dia juga punya jabatan sebagai COO Bayangkara FC. Yang menaungi klubnya Ferrari kan.
Kalau saya melihat sebenarnya Ferrari di awal musim tuh merupakan salah satu pemain andalan Bayangkara FC di posisi bek tengah. Tapi ketika memasuki paruh kedua musim kan dia cedera. Cedera dan terbukti di paruh kedua musim dia cuma main 2 kali dan itu di dua pekan terakhir ya ketika dia sudah pulih. Dan akhirnya dia lebih dipilih ketimbang Komang Tebu. Jadi kan banyak yang bilang kenapa sih nggak Komang Tebu aja? Komang Tebu kan jadi bek paling lokal terproduktif ya di Liga Indonesia musim ini dengan koleksi 4 gol. Terus kalau dibilang ya kan Ferrari disiapin buat AFF. Kalau buat AFF kenapa bukan Komang Tebu aja? Masih bisa juga dipanggil. Ya mungkin ya pertimbangannya saat ini Ferrari secara pengalaman masih di atas Komang Tebu. Pengalaman internasional ya. Betul. Karena Ferrari kan sekarang dia saat di timnas dilatih Sintayong kan udah punya caps ya kan. Selain itu juga di level U23 dia pernah jadi bawa timnas Indonesia juara ya kan. Walaupun saat itu bersanding sama Komang Tebu juga sih di SEA Games 2023 terus juga masuk Piala Asia U23. Mungkin pengalaman Ferrari dan juga sekarang yang kondisinya lagi fit banget mungkin jadi pertimbangan John Hertman kenapa dia dipanggil ke timnas, kenapa bukan Komang Tebu. Kalau saya melihat sih mungkin dari segi pengalaman sih dan usia kan juga Ferrari ya lebih muda lah ketimbang Komang Tebu, beda 1-2 tahun. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan kenapa Ferrari dipercaya oleh John Hertman ya untuk FIFA Matchday saat ini ketimbang Komang Tebu atau mungkin Kakang. Kakang kan sebenarnya pemain reguler di Persib ya karena untuk memenuhi regulasi U23 kan Kakang tuh ya hampir setiap pekan main lah. Paling dia nggak main tuh ketika Robby Darwish main, itu juga paling cuma beberapa menit nanti dimasukin pemain lain. Jadi kalau saya melihat itu seperti itu mungkin John Hertman lebih mempercayakan Ferrari karena dari segi pengalaman aja sih, walaupun dari segi performa nggak sebaik Komang Tebu. Pokoknya kita lihat aja sih. Harapannya Muhammad Ferrari bisa membantah semua ya adalah tanda kutip anggapan negatif dengan main, kalau misalnya percaya bisa main bagus seperti yang ditampilkan oleh Donitri Pamungkas, Beckham Putra di FIFA Series kemarin kan banyak yang meragukan ya lah Donitri emang oke di Persija tapi kan ini levelnya beda di timnas. Terus juga Beckham Putra diremehin tapi terbukti dia bisa golin 2 lawan Watkins and Nevis. Jadi ya ini momennya Muhammad Ferrari. Jadi kalau misalnya nanti dipercaya, apalagi kan Jayges nggak main kan, cedera. Jadi dia ada peluang lah untuk bermain mungkin 5-10 menit. Jadi ya manfaatkan lah waktu itu untuk membuktikan semua stigma buruk itu sih. Betul. Tapi apa mungkin karena John Hertman melihat Ferrari mungkin gaya bermainnya seperti JIZ, wah ini absen nih, mungkin Ferrari ada pilihan terbaik itu bisa dilihat seperti itu nggak John Hertman? Kalau secara gaya permainan mungkin yang jadi opsi terbaik itu gantiin JIZ ya pasti Kevin Dix ya. Kevin Dix atau Rizky Ridho. Cuma memang John Hertman dia kan memang fokusnya ke pemain muda nih. Dan dia sudah belak-belakan kan. Gua nggak memantau pemain-pemain usianya 28 sampai 36 tahun. Betul. Jadi makanya kenapa kayak Teja Paku Alam, Adam Alis tuh nggak masuk radarnya dia nih untuk Piala AFF atau FIFA Matchday. Jadi kalau Ferrari sih mungkin ya pengalaman dan usianya masih muda, bukan karena gaya bermainnya mirip Jayges kayak gitu sih. Karena memang kalau gaya bermain pasti nanti kalau feeling saya sih kan biasanya kalau John Hertman kita merujuk ke pola di FIFA Series kemarin pola 3 back tuh. Jayges di back tengah sentral kan, Ridho kanan, kirinya Hapner. Mungkin ya bisa Ridho main di situ atau Kevin Dix yang main di situ sih. Nanti kalau ya Kevin Dix main di tengah, mungkin Ridho di kanan, Hapner di kiri. Atau kalau Ridhonya di tengah, kanannya bisa Kevin Dix atau kirinya Hapner atau mungkin Elkan Bagot. Mungkin kalau Ferrari ya pilihan kesekian sih. Mungkin pemain-pemain kayak Ferrari, Sadil Ramdhani mungkin ini ya jadi sebenarnya momen John Hertman untuk membuka talent pool timnas sebanyak-banyaknya. Jadi dia pengen lihat kualitas pemain nih. Jadi di FIFA Series kemarin kan dia manggil Jordi Amat, manggil juga Eliano, tapi Eliano kan sekarang nggak fit, akhirnya nggak dipanggil. Jordi sebenarnya bugar, cuma ya dia mungkin itu pengen ngasih kesempatan ke Ferrari atau pemain muda. Jadi pemain-pemain yang sebelumnya gue udah tahu kualitasnya, tapi gue pengen lihat yang lain nih. Makanya dipanggil sih. Lebih ke situ sih kenapa si Ferrari dipanggil ke timnas. Jadi John Hertman
ya lebih pengen tahu lah semua kualitas pemain timnas. Karena kan pemain timnas nggak cuma 23 pemain kan. Terbukti kan setiap profesional squad yang diumumin tuh ada 44 dan walaupun ujungnya nanti jadi 23 sih. Betul. Gitu. Nah Mas Pur, kalau selain nama-nama tadi nih yang paling mencuri perhatian kalau dari saya nih adalah Mads Hilgers. Mads Hilgers. Datang sama Nathan Choron tapi nggak masuk ke skuadnya timnas Indonesia. Ini apa nih tujuannya Mads Hilgers datang ini Mas Pur? Betul. Sebenarnya kan rumor Mads Hilgers datang tuh udah rame dari weekend kemarin ya, weekend atau weekend ya. Ketika JJ dipastiin nggak main tuh di hari Jumat, kan di hari Sabtu tuh rumor katanya Mads Hilgers nih lagi posting di bandara di Doha katanya, ya posting foto koper lah. Kalau kita lihat biasanya kan pemain-pemain ya diaspora atau pemain-pemain yang dari Eropa yang pengen ke Asia tuh transitnya ke Qatar. Jadi kita berpikiran, oke dia nih gantiin JJ gitu. Kita pasti mikir gitu dan bener kan akhirnya nyampe di Indonesia di hari Sabtu dan di hari Minggu ketika dia main ke salah satu mall di Jakarta ada yang nanya, lo ke Indonesia mau ngapain? Gitu. Ya gue mau latihan sama timnas. Jadi kita mikirnya, oh dia bakal main di FIFA Matchday buat gantiin JJ. Tapi ternyata di daftar 23 pemain yang diumumkan oleh John Herdman di hari Minggu malam tuh kayak dulu pengumuman BBM kan tuh tengah malam. Iya, sama tuh tengah malam hampir jam itu sahur hampir jam 12 malam akhirnya diumumin gak ada nama Mads Hilgers. Terus ngapain nih bocah gitu kan, orang nggak masuk timnas tapi ikut latihan. Ternyata memang ya ini momen John Herdman untuk bonding lah ya, mengenal Mads Hilgers mengenal Mads Hilgers karena biar bagaimanapun walaupun dia sepanjang musim lalu nggak main sama sekali sama FC20 kan, ya kualitas dia nggak bisa diraguin lah. Dia salah satu bek yang terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia pernah diincar Feyenoord, terus juga pernah di Roma sama beberapa klub lain. Jadi memang punya kualitas. Dan juga Mads Hilgers juga sebenarnya udah kasih statement ya. Ya gue datang ke TC Timnas kali ini untuk apa ya? Sebenarnya bukan Mads Hilgers yang ngomong, tapi John Herdman atas obrolannya dia berdua lah. John Herdman bilang Mads Hilgers datang ke sini untuk memulihkan cederanya karena selama ini kan dia masih pakai pelatih fisik pribadi ya. Jadi setelah dia pulih dari cedera ACL, dia masih rutin berlatih fisik lah, entah itu tanpa bola atau dengan bola dengan pelatih fisik pribadi. Nah, ini kebetulan ketika timnas ada momentum pemusatan latihan kayak gini, makanya Mads Hilgers minta izin sama John Herdman, gue boleh ikut nggak gitu. Makanya tuh John Herdman udah join aja. Dan kebetulan kan latihan sendirian. Benar ya kan. Mending rame-rame. Kayak atlet bulu tangkis ya. Kayak sendirian kan. Makanya Mads Hilgers datang untuk ikut TC Timnas ya kan. Sebenarnya kan bukan Mads Hilgers doang kan. Ada Luke Fikri juga, ada Mitchell Baker. Walaupun dia kemarin udah main udah ikut TC di tanggal 26 sampai 30 Mei, tapi kan dia tetap dipanggil lagi. Dan kabarnya katanya si Luke Fikri dan Mitchell Baker belum tentu dinaturalisasi. Kabar terbaru gitu. Jadi keputusannya ada di tangan John Herdman. Jadi mungkin John Herdman nih setelah tanggal 26 sampai tanggal 30 Mei ngelihat dulu. Mungkin belum puas kali ya. Jadi gue panggil lagi deh jadi untuk meyakinkan dia apakah dia atau dua pemainnya layak untuk dinaturalisasikan atau enggak. Karena kan dulu juga di era Sintayong seperti itu kan. Di level 19 tuh kita ingat banget ada Jim Croce, terus juga ada Max Christopher kalau nggak salah namanya sama kayak Boham. Itu kan sempat ikut TC Timnas Indonesia U19 tapi akhirnya sama Sintayong nggak dilanjut tuh. Jadi Sintayong nyari pemain yang lebih bagus kualitasnya yang dipilih akhirnya Justin Hapner, Jenner sama Rafael Strijk kan. Terus juga ada si Zico Sore juga. Itu juga nggak masuk untuk lanjut ke naturalisasi. Tapi kalau menurut Mas Pur, Luke Fikri, Mitchell Baker itu layak nggak untuk dinaturalisasi? Kalau Luke Fikri sih, saya melihat dengan dia yang udah main di kasta teratas Liga Australia dan rutin main sama MacArthur, layak ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya bukan cuplikan aja sih, beberapa kali juga lihat video pertandingan fullnya. Ini pemain yang memang punya skillful lah. Tendangan dari luar kotak penalti itu bagus banget. Kaki kanan dan kiri itu hidup. Aktif, ya? Dan itu tuh mungkin bisa jadi solusi ketika lini depan kita mandek kan. Kita selama ini kan selalu terlalu mengandalkan Ole nih. Ragnar yang dulu kita harapin bisa jadi dribble khasnya keluar lagi, ternyata setelah cedera panjang di Dender kan belum keluar lagi nih. Harapan nanti bisa balik lagi dan Luke Fikri bisa jadi solusi. Nah untuk Mitchell Baker ini dia kan sebenarnya masih level kampus ya, masih di Georgetown itu di Amerika Serikat, walaupun dia sebenarnya darahnya Australia Indonesia, tapi kan dia kuliahnya di Amerika. Dan
kabarnya sih diincar sama Colorado Rapids ya, salah satu klub MLS. Jadi dia masuk MLS draft lah. Kalau memang kabar itu benar dan Mitchell Baker benar diambil sama Colorado Rapids, harusnya sih layak. Karena dia secara postur tinggi kan, 196 kalau nggak salah. Dan kemarin juga ketika sesi internal game timnas yang di tanggal 30 Mei itu dia golin 2 kan. Untuk tim merah, tim putih sih. Oke, salah satu tim merah, tim putih dia golin 2 terus skor 5-4 untuk kemenangan tim putih. Jadi kalau memang dia benar diincar Colorado Rapids, menurut saya sih layak. Tapi kalau memang dia masih stuck main di kampus dan Liga Mahasiswa, walaupun ya nggak bisa diremehin juga. Kemarin di Jepang kan ada banyak pemain kayak taruhlah Mitoma kan dia udah kesulitan tuh main untuk dari SMA untuk masuk ke profesional susah banget. Akhirnya yaudah gue masuk di kampus yang punya liga. Ternyata di kampus itu dia oke, dan akhirnya main di Belgia, sekarang di Brighton ya kan. Ya seperti itu sih. Jadi ya walaupun nggak bisa diremehin, tapi kalau misalnya Mitchell Baker masih stuck di level kampus, dipertimbangkan ya Mas ya. Jangan dulu deh, mungkin ditunda aja dulu karena ya kita udah banyak pengalaman ya. Jangankan pemain yang masih di level kampus, pemainnya udah main di level profesional kayak Mauro Zelstra udah main di FC Volendam, Rafael Strijk yang sekarang kan udah balik ke Belanda kan buat liburan karena musim habis kan. Itu kan pemain-pemain yang bisa dibilang untuk sementara belum mengeluarkan performa terbaiknya, ya kan? Ya, walaupun nantinya kita berharap karena mereka masih muda masih bisa improve seperti itu sih. Walaupun Mauro masuk ya. Ya Mauro masuk. Iya, itu juga jadi pertanyaan juga. Dan dua striker kita belum ada yang golin musim ini nih, Ole sama Mauro Zelstra ya. Nah Mas Bar, ini dengan squad yang udah diumumin sama John Hartman saat ini, kalau ngebahas prediksi formasi yang akan diturunkan sama John Hartman nantinya dan juga skor lawan Oman nih, menurut Mas Bar gimana nih? Ya mungkin John Hartman masih pakai pola 3-4-3 ya. Dan dalam wawancara kemarin kan doorstop sama wartawan tuh John Hartman bilang Marcelino hampir selangkah lagi untuk jadi starter. Jadi masih ada 2 sesi latihan lagi untuk menunjukkan kualitas Marcelino. Lu layak loh buat jadi starter. Jadi kalau saya melihat sih Marcelino tuh mungkin jadi opsi terbaik untuk main sebagai, walaupun dia kemarin dulu timnas main di winger kiri ya kan, winger kiri. Tapi sekarang karena di winger kanan kosong nih, ya kan. Kemarin kan Ole walaupun main di kanan tapi kadang-kadang main di posisi nomor 10. Tapi mungkin untuk match di lawan Oman lawan Mozambik karena kita nggak strikernya tinggal 2 nih. Kalau kemarin ada Sananta, makanya Ole bisa main di kanan atau di posisi nomor 10 kan. Bebas free roll lah. Tapi sekarang dengan kehadiran Marcelino sih feeling saya yang menjabat posisi free roll itu diisi oleh Marcelino. Jadi mungkin ya kita dari belakang dulu ya. Dari belakang tuh kiper mungkin Emil, lawan Oman. 3 back sejajar mungkin Rido, Kevin Dix sama Hafner. Terus di wing back kanan Jakob. Di kiri Donitri, tengahnya tuh Calvin Verdong sama Joey Pelupesi. Ini ya pilihan opsi terbaik lah ketika Tom Haya belum bisa gabung ya. Walaupun ada kekurangan nih dua-duanya karena memang nalurinya defensif, jadi nggak ada yang kreatif untuk membuat kejutan lah seperti apa sering ditunjukkan Tom Haya. Terus di kanan ada Marcelino, kiri Beckham, penyerangnya Ole sih. Mungkin Beckham masih bisa digeser sama Ragnar ya, tapi kalau melihat kondisi terkini dengan Beckham yang rutin main di Persib, sedangkan Ragnar kan di Dender juga jarang main ya karena cedera dan juga memang kalah saing, ya Beckham sih bisa jadi prioritas untuk main lawan Oman ya gitu. Nah dengan skuad tadi nih, menurut Mas Bor bisa menang lawan Oman atau masih bisa? Harusnya bisa menang sih ya, karena Oman kalau kita lihat daftar pemainnya, mayoritas main di liga lokal. Ini kalau secara kualitas Oman sebenarnya 11-12 sama Bahrain sih. Timnas era Kluivert aja bisa menang loh lawan Bahrain kan. Betul. 1-0 kan lewat oleh harusnya sih John Hartman bisa ngulangin hasil serupa dengan membawa timnas Indonesia menang lawan Oman. Karena Oman mayoritas pemainnya main di Liga Oman. Setahu saya tuh cuma ada 1 pemain doang yang main di Eropa. Itu juga Liga 2 Ceko loh. Nama klubnya Artis Bruno. Terus juga sebenarnya ada temennya Arhan tuh, striker dari Bangkok United. Lupa namanya, agak susah namanya. Al-Ghassem tadi. Dan dia sempat golin juga lawan Indonesia ketika Oman menang 3-1 lawan timnas Indonesia di pertemuan terakhir tahun 2021. Itu sih dia tuh bisa jadi satu pemain yang harus diwaspadai. Jadi kalau Kevin Dix mungkin kan duel sama Kevin Dix, kalau Kevin Dix gantiin Jay Aegis ya.
Harusnya sih bisa matiin Kevin Dix, matiin dia ya. Orang Salim Aldasari aja mati sama Kevin Dix kan. Kemarin Indonesia Arab, cuma ya kemarin karena kesalahan formasi aja ketika Kluivert mainin Jakob jadi fullback kanan. Padahal Jakob kan naluriin nyerang banget nih. Di Malut kan dia jadi winger. Kalaupun nggak jadi winger, dia jadi wingback lah. Kalau wingback kan dia masih agak depan. Kalau fullback kan dia langsung papasan langsung nih sama penyerang lawan. Tinggi ya. Nama Aldasari kan veteran tuh Jakob. Bahkan sampai dia menyebabkan penaltinya timnas ketika dijatuhin si Firas Alburaikan ya. Gol keduanya Arab kalau nggak salah. Ya gol kedua, gol pertama kan dari luar kotak penalti ya. Ya ideal sih ya memang Jakob main di posisi wingback kanan. Tapi beberapa kali Jakob dikritik karena telat mundur tuh gimana Mas Bur? Ya itu mungkin ya karena naluri dia ya, karena naluri dia yang menyerang. Tapi ketika Jakob main sebagai wingback kanan, mainnya bagus kok. Terakhir kan dia main jadi wingback kanan ketika Indonesia kalah 0-4 lawan Jepang ya, waktu di GBK. Itu kan dia sempat bikin kipas ya ke Kevin Dix dan hampir gol kan. Yang Kevin Dix akhirnya umpan silang lagi dan gagal diambil lah sama Rafael Strike ya. Dan menurut saya dengan ketiadaan Kevin Dix mungkin ditarik ke belakang ya. Karena backnya kurang nih dengan ketiadaan J.J. Mungkin feeling saya Kevin Dix nggak main jadi wingback kanan, udah lu jadi back aja lah. Karena Jakob ada di situ. Dengan ketiadaan Asnawi, Kevin Dix yang digeser ke back tengah ya Jakob pilihan terbaik sih. Bukan Sandy Walsh ya? Sandy Walsh menurut saya enggak sih. Masih apa ya Sandy Walsh ya? Masih kayak buat jadi pelapis aja sih kayaknya untuk match nanti. Buat pembeda di babak kedua. Bisa. Karena memang kan Sandy Walsh sudah jarang banget jadi starter di timnas ya. Kalau di klub kan masih suka lah jadi starter di Buriram ya. Nah ini menarik kita nantikan nih nantinya laga timnas Indonesia melawan Oman dan juga Mozambik. Lawan Oman tanggal 5, lawan Mozambik tanggal 9 ya. Main sama-sama di SO GBK jam 8 malam nanti. Nih nggak kerasa Mas Bur, Mas Rifan udah jam 10, bahkan 10 lewat. Emang kalau ngomongin bola tuh nggak akan ada habisnya ya. Nah makanya buat Okezoners kalau mau menyaksikan lebih dalam soal ulasan sepak bola di YouTube-nya Okezone, official Okezone tuh banyak banget. Ada podcast Locker Room sama Mas Bur, ada kick off juga sama Mas Bur, dan juga kadang ada Mas Rifan juga di situ. Dan nanti untuk lawan timnas Indonesia melawan Oman ada live reaction ya Mas Bur ya, yang akan ditayangkan di YouTube officialnya Okezone, bisa disaksikan di situ. Nih akhir kata terima kasih Mas Bur sudah bergabung di Morning Zone hari ini, sudah memberikan ulasan-ulasan menarik. Betul, dari bandara ke sini. Akhir kata saya Janti pamit. Saya Rifan. Ramdhani baru pamit. Ya, saksikan Morning Zone setiap Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai 10 pagi. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Bye. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.